Apa yang akan saya ceritakan kepada Anda hari ini mungkin terdengar sangat mustahil teman-teman, tapi ini benar-benar nyata. Ini adalah sebuah keajaiban dari kekuatan pikiran bawah sadar yang Anda sendiri pun punya. Iya, Anda yang mendengarkan ini sekarang, kekuatan yang sama yang mengubah hidup jutaan orang sudah ada di dalam diri Anda sejak Anda lahir. Ada seorang pria lahir buta, tidak pernah melihat warna sekalipun, tapi dia melukis dengan perspektif 3 dimensi yang sangat-sangat sempurna. Para ilmuwan Harvard terkejut. Bagaimana mungkin? Hari ini Anda akan mengetahui rahasia yang sama, rahasia yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia, namanya Eşref Armagan. Dia terlahir buta di Turki. Dia tidak pernah melihat warna, cahaya, ataupun bentuk. Bahkan tidak punya memori visual apapun. Tapi dia melukis dengan perspektif 3 dimensi yang benar-benar sangat sempurna. Bayangan dan cahaya yang sangat akurat seperti pelukis profesional yang bisa melihat. Para ilmuwan dari Harvard dan MIT tidak percaya. Mereka meneliti otaknya dengan teknologi MRI dan hasilnya benar-benar mengejutkan teman-teman. Visual korteksnya aktif saat melukis, padahal ia tidak pernah punya input visual sejak lahir. Ini mustahil menurut ilmu pengetahuan, tapi Eşref sudah membuktikannya. Dia melihat dengan pikiran bawah sadarnya, dia menciptakan apa yang matanya tidak bisa lihat. Inilah bukti kekuatan yang sedang bekerja di dalam diri Anda sekarang juga, ternyata. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini bukan hanya cerita inspiratif. Ini tentang Anda, tentang kekuatan yang sedang bekerja di dalam diri Anda sendiri sekarang saat ini juga. Saat Anda mendengarkan video saya, pikiran bawah sadar Anda itu sedang mengatur 100.000 detak jantung per hari, memproses 23.000 nafas, memproduksi 25 juta sel darah merah, dan menyembuhkan luka tanpa Anda sadari. Semua ini terjadi otomatis. Anda tidak perlu berpikir untuk bernapas, tidak perlu juga mengingat untuk bagaimana mencerna makanan. Dan kenapa? Karena ada kecerdasan di dalam diri Anda sendiri yang bekerja siang malam 24 jam tanpa henti. Maurice Goodman, dijuluki juga dengan Miracle Man, kecelakaan pesawat menghancurkan tulang belakangnya. Dokter berkata dengan sangat tegas, Anda tidak akan bisa bernapas sendiri, tidak bisa menelan, tidak bisa bergerak selamanya, hanya bisa berkedip saja. Itulah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Tubuhnya benar-benar lumpuh total, tergantung mesin ventilator untuk bernapas. Dokter memberikan vonis lumpuh permanen seumur hidup. Tetapi Maurice punya satu hal yang tidak dihancurkan di dalam kecelakaan itu. Pikirannya masih utuh dan dia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berjalan keluar dari rumah sakit ini." Setiap hari, berjam-jam, dia melakukan satu hal, yaitu visualisasi. Dia membayangkan dirinya berjalan keluar dari rumah sakit dengan sangat detail, dengan sangat hidup. Dia merasakan ototnya bergerak. Dia melihat dirinya sendiri sedang berdiri. Dia merasakan lantai di bawah kakinya. Dia mendengarkan suara langkah kakinya. Dengan semua indera di dalam pikirannya, dia menciptakan realitas yang belum terjadi. Dan keajaiban pun benar-benar terjadi, teman-teman. Satu jari bergerak. Kemudian satu tangan bisa terangkat. Kemudian leher bisa berputar. Para dokter benar-benar terkejut. Ini tidak mungkin secara medis. Tapi tubuh Maurice tidak peduli dengan tidak mungkin. Pikiran bawah sadarnya benar-benar sedang membangun kembali koneksi saraf yang sudah rusak. 6 bulan kemudian, Maurice Goodman berjalan benar-benar keluar dari rumah sakit itu dengan kakinya sendiri, teman-teman. Para dokter menyebutnya keajaiban medis yang tidak bisa dijelaskan. Tapi Maurice tahu rahasianya. Dia tidak menciptakan keajaiban. Dia hanya menggunakan kekuatan yang sudah ada di dalam dirinya sendiri, yaitu kekuatan pikiran bawah sadar. Dr. Bruce Lipton, ahli biologi sel dari Stanford University, menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk meneliti satu pertanyaan. Apakah pikiran bisa mengubah sel? Penemuannya benar-benar mengubah dunia sains. Ternyata sel tubuh kita merespon pikiran kita. Ini bukan pseudoscience, teman-teman. Ini epigenetik. Pikiran Anda benar-benar bisa mengaktifkan atau mematikan gel di dalam DNA Anda. Pikiran sadar Anda itu hanya 10%, dan sisanya 90% adalah pikiran bawah sadar yang benar-benar sangat kuat. Para ilmuwan mengatakan pikiran bawah sadar Anda 1 juta kali lebih powerful daripada pikiran sadar Anda. Bayangkan pikiran sadar itu sebagai pemrogram dan pikiran bawah sadar sebagai superkomputer yang tidak pernah mati. Dan apapun yang Anda program, ia akan mengeksekusinya 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa pernah berhenti. Inilah mengapa atlet Olimpiade menghabiskan 50% waktu latihan mereka hanya untuk visualisasi saja. Misalnya Michael Phelps itu melakukannya.
Usain Bolt melakukannya juga. Mereka tahu rahasia ini. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan yang mana pengalaman yang benar-benar nyata atau imajinasi yang sangat kuat dan hidup. Kalau Anda membayangkannya dengan sangat jelas, sangat detail dengan semua emosi dan sensasinya, maka otak Anda akan merekam bahwa itu adalah sebuah pengalaman yang nyata. Dan tubuh Anda juga merespons seolah-olah itu benar-benar terjadi. Dua orang, dua keajaiban yang berbeda, yaitu Esref yang buta yang bisa menulis dan Morris yang benar-benar lumpuh bisa berjalan kembali. Satu rahasia yang sama teman-teman, mereka semua mengakses 90% kekuatan yang kebanyakan orang abaikan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa melakukannya? Ada formula yang sudah terbukti secara ilmiah teman-teman. Langkah pertama yaitu yaitu masuk ke gelombang alfa. Rilekskan tubuh. Saat Anda rileks sangat dalam, otak Anda itu bergetar pada frekuensi alfa, yaitu antara 8 hingga 12 Hz. Ini adalah pintu gerbang masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Dan ini mengapa meditasi itu benar-benar sangat powerful. Bukan karena mistis ataupun sihir teman-teman, tapi karena frekuensi otak Anda berubah. Langkah kedua, sinyal. Visualisasikan dengan semua indera Anda. Jangan hanya melihat pikiran, jangan hanya melihat di dalam pikiran. Benar-benar rasakan, dengar, cium, kecap, sentuh. Semakin hidup imajinasinya, semakin kuat sinyal yang Anda kirim ke pikiran bawah sadar. Morris tidak hanya membayangkan dia berjalan. Dia benar-benar merasakan lantai di bawah kakinya, dia mendengar suara langkahnya, dia merasakan angin di wajahnya, semua inderanya terlibat. Kemudian langkah ketiga, surrender. Tawakal, lepaskan, dan percayakan. Ini yang paling sulit. Setelah menanamkan benih, biarkan ia tumbuh. Jangan terus menggali untuk mengecek. Percayalah pada prosesnya. Trust the process. Jim Carrey melakukannya. Saat dia masih berjuang, dia menulis cek $10 juta untuk dirinya sendiri untuk jasa acting yang belum pernah dia lakukan. Dia beri tanggal 5 tahun ke depan. Dia taruh di dompetnya dan visualisasikan setiap hari dia melihat dirinya sudah sukses. Dan dia merasakan bagaimana rasanya dibayar $10 juta. Dia hidup di dalam realitas itu, di dalam pikirannya. Dan Thanksgiving 1995, tepat sebelum tanggal yang dia tulis di dalam cek itu, dia dapat kontrak film Dumb and Dumber. Bayarannya benar-benar sangat persis $10 juta. Bukan $9 juta ataupun $11 juta, tapi tepat $10 juta. Dia bilang, aku tidak terkejut. Aku sudah melihatnya di pikiranku selama 5 tahun. Joseph Murphy, seorang minister dan PhD di dalam Divine Science, menghabiskan 40 tahun hidupnya meneliti satu pertanyaan, bagaimana pikiran itu menciptakan realitas. Dari tahun 1940-an hingga 1981, dia mengumpulkan ribuan kasus nyata, penyembuhan yang mustahil menurut medis, kemudian transformasi finansial yang disebut dengan kebetulan atau keberuntungan, kemudian hubungan yang orang bilang ditakdirkan. Dia menemukan polanya sama teman-teman. Ada hukum yang bekerja, hukum pikiran bawah sadar. Apapun yang Anda tanamkan dengan keyakinan yang penuh di dalam pikiran bawah sadar, itu akan terwujud di dalam realitas Anda. Tidak peduli seberapa mustahil itu terlihat teman-teman. Dan jika teman-teman benar-benar tertarik untuk lebih memperdalam lagi bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar ini bekerja, bagaimana cara memprogramnya, dan bagaimana afirmasi, visualisasi, dan teknik-teknik lain ini bekerja, untuk link e-book Kekuatan Pikiran Bawah Sadar karya Joseph Murphy sudah saya sisipkan di bio profil saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.